ya antum bikin paspor. Tapi saya merasa, wah, bikin paspor dari mana gitu ya. Nyampe di sini tuh orang kerja bakti ya, bukan langsung sekolah gitu ya. Pada orang ini sekolahnya kapan dalam hati saya. Lebih banyak lah insya Allah. Amin. Dan kita mohon kepada donatur bagi teman-teman kita yang berdakwah di pelosok. Itu memang mereka membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, bertemu kembali dengan saya Melki Satria dalam program Bincang Mulia. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bang Malik. Beliau adalah orang yang mendampingi ustadz-ustadz besar di DPP. Dan ketika kita butuh sesuatu, coba hubungi Bang Malik. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bang Malik ini adalah salah satu penerima apresiasi umroh ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke. Tapi yang membedakan, yang sebelumnya itu adalah ustadz-ustadz yang dakwah di pedalaman. Bang Malik ini, saya jarang memanggil ustadz ya, tapi lebih ke abang ya Bang. Abang. Emang semuanya orang paling abang. Walaupun anak kecil ya abang. Wah enak sekali Bang ya kalau gitu ya. Jadi ada anak-anak yang manggil saya Bang Malik, manggil Pak Malik. Bukan, ini Abang Malik. Berasa muda terus ya Bang ya? Merasa muda. Iya. Nah Bang Malik ini alhamdulillah kemarin sudah umroh ya Bang ya, 9 hari bersama para dai-dai juga. Dan gimana Bang? Terkejut atau gimana mendengar kabar udah Bang Malik yang umroh? Karena kan ini di luar ekspektasi ya sebenarnya ya. Mohon maaf, saya bukan ya kaget ya. Selama ini impian saya itu mau umroh itu sudah lama sekali. Bahkan waktu Ustaz Khairil, ya antum bikin paspor. Tapi saya merasa, wah, bikin paspor dari mana gitu ya. Dari mana kita dapat uang gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tanggal 26 Juli kemarin saya dipanggil sama Ustadz Gofar. Pak Malik, antum sudah umroh? Alhamdulillah saya belum, saya bilang. Yang benar antum? Ya betul belum saya. Sampai Ustadz Gofar itu tanya ke Ustadz Iwan, memang Pak Malik belum umroh? Ya belum ya. Ya alhamdulillah saya disuruh bikin paspor. Alhamdulillah saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang menjadi doa Bang Malik sehingga bisa terpilih nih Bang? Ya mungkin selama ini ya doanya ya salah satunya ya bagaimana bisa berangkat umroh itu aja. Ya doanya istri yang selalu mendoakan saya itu. Ya bagaimana Abi bisa berangkat umroh. Ya alhamdulillah saya di bulan Juli itu ya terkejut, dan istri saya juga saya beritahu dia juga kaget juga. Ya alhamdulillah itu. Oke. Nah, saya pengen tahu nih Bang Malik ini kan ya siapa sih yang nggak kenal ya kalau di kalangan Hidayatullah ya yang ada di DPP ataupun yang di pondok. Dulu gimana Bang? Dulu Abang berasal dari mana? Daerah mana? Saya dari Bima, NTB ya? NTB. Oke, di kampung apa di sana Bang? Saya di Donggo, Donggo? di Pili. Oke. Berarti sudah kenal Hidayatullah dari Bima juga atau? Dulu tuh ada Ustadz Raub namanya. Sekarang beliau tinggal di Cianjur. Saya tuh tinggal di desa Pili. Beliau habis khutbah, beliau bilang kebetulan yang saya waktu itu nggak Jumatan. Memang nggak pernah Jumat kecuali guru menyuruh. Ya. Masih kecil ya? Masih kecil ya. Terus orang tua saya pulang dari masjid. Karena saya tuh selalu bilang ke orang tua, kapan saya mau sekolah nih Pak? Ya orang tua saya, ya sabar aja. Ya pakai bahasa Bima gitu ya. Ya sabar aja. Ada waktunya nanti. Nah, pas itu, kau mau nggak mondok di Jakarta? Oh itu kaget sekali saya. Mondok Jakarta, jauhnya itu. Nggak terbayang lah. Nah, cuman disiapin ongkos 250.000 aja. Akhirnya orang tua ngomong sama ibu, ya sudah, bismillah, nanti saya siapin ongkos. Nah begitulah ceritanya saya datang dari Jakarta.
Itu umur saya sudah 21 tahun. 21. Teman-teman saya itu sudah semester 4 kuliah. Nyampe di sini saya kan bahasa Indonesianya belum bisa. Baru ya mungkin 60% lah bahasa Indonesia. Akhirnya saya nyampe di sini, kan lihat nyampe di sini tuh orang kerja bakti ya, bukan langsung sekolah gitu ya. Pada orang ini sekolahnya kapan dalam hati saya? Di Pondok Depok Di ini? Pondok Zat? Depok. Oke. Nah, kita kan bongkar bambu segala macam itu kan. Saya karena bahasa Indonesianya itu belum nyambung dengan sekolah, saya dimasukin Prasanawia. Itu saya 4 orang sama teman. Teman saya 1 orang itu langsung masuk SMP. Nah, kita bertiga orang ini masuk Prasanawia. Jadi ada 9 orang kita Prasanawia waktu itu semuanya. Ada dari Cianjur, dari Palembang, dari Aceh. Ada lagi 1 lagi tuh kalau nggak salah dari Bengkulu. Itu kita Prasanawia. Tapi nggak lama dari Prasanawia itu. Cuman 2 bulanan lah kalau nggak salah waktu itu. Oke. Terus itu saya masuk SMP, itu nggak nyampe setahun. Saya masuk SMP. Wah, cepatnya ya. Cepat. Jalur ekspres. Iya. Kelas 2 juga nggak nyampe setahun. Kelas 3 setahun. Begitu juga di SMA, saya nggak nyampe setahun juga. Langsung kelas 3, kelas 3 itu lulus. Setelah itu kan masih non formal dulu. Belum ada ininya. Akhirnya kita ujian persamaan di luar. Ambil paket ya? Ambil paket, ya. Berarti usia 20 tahun Saya ke Depok ya? ke Depok ya. Oke. Saya Tapi di tamat NTB juga ada sekolah juga, Ustaz? Ada, tapi sekolah di kampung itu rata-rata dulu ya. Itu pakai bahasa daerah. Di sekolahnya pakai bahasa Di sekolah daerah? bahasa daerah. Oke. Jadi kita bahasa Indonesia itu ya sedikit itu dulu. Kalau sekarang sih nggak ada lagi. Dan guru-guru dari yang ngajar saya dulu itu ya rata-rata guru di daerah situ aja. Kalau sekarang kan ada guru dari Lombok, dari Jawa, dari mana-mana lah. Udah nyampe di sana. Berarti banyak sekali penyesuaiannya ya, Pak ya? Bang, ya? lama. Dari sisi bahasa makanya nggak bisa langsung masuk, tapi masuk ke Prasanawiyah dulu. Iya. Oke. Saya belajar bahasa Indonesia itu sama anak-anak XT. Gitu. Tiap hari saya tanya, apa aja saya tanya. Itu kalau diingat-ingat ya. Dari NTB berapa orang dulu Bang yang Kita berempat dulu. berempat ya? Berempat. Oke. Sekarang orang-orangnya masih ada, masih silaturahim? Nggak ada lagi. Tinggal saya aja. Setelah saya datang itu 4 orang itu datang 26 orang. Itu dari kampung saya. Oh. 26 orang itu dari desa dari desa saya aja. Datang ke sini 26 orang. Tapi yang sampai sekarang itu tinggal 3 orang yang ada di Hidayatullah. Tapi uniknya Hidayatullah itu ya Bang ya. Maksudnya sekolahnya di kota kayak di Depok ini kan. Tapi santrinya dari berbagai daerah ya. Wah, itu luar biasa itu. Karena saya pernah ke salah satu pesantren, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sulawesi gitu kan. Unik-unik memang. Iya. Tapi justru yang kayak di Papua itu santrinya ada yang dari Jawa gitu kan. Jadi di mix gitu ya. Iya, dari Bima juga tuh ada dari Jawa. Dari Jakarta juga ada. Saya pernah silaturahmi ke pesantren di Bima, pesantren Hidayatullah di Bima. Justru dari Jawa itu banyak. Ada berapa orang lah itu. Iya. Jakarta juga ada. Oke. Berarti setelah di sini ngambil paket untuk pendidikan. Saya sempat kursus di Al-Azhar. Waktu itu kursus mubalik. Itu masuknya Senin dan Kamis. Itu setahun sama setahun. Oke. Setelah dari situ orang tua manggil saya suruh nikah. Karena umur saya itu sudah 26 tahun. Ini sudah melewati usia Rasul menikah ya? Itu dia, udah tua lah. Dan kakek saya bilang, saya itu udah punya cucu ini 25 cucu. Tapi belum ada yang menikah. Umur saya ini sudah 98 tahun. Dia sempat support saya nikah. Saya bilang waktu saya pulang ke Bima itu, saya setahun lagi lah di sana. Persiapan untuk berkeluarga. Maka saya balik lagi ke Jakarta. Waktu itu. Menikah dengan orang Bima? Ya, waktu itu suruh menikah sama orang Bima. Saya waktu mau menikah itu tinggal hari H.
Udah ditentukan harinya, hari Rabu jam inilah udah ditentukan semuanya, tapi nggak jadi, nggak jodoh. Iya, iya. Akhirnya saya menikah sama santri asli, santri Hidayatullah Balikpapan. Oh, Masya Allah. Nikahnya di rumahnya almarhum Ustadz Manan. Saya ini udah dianggap sama Ustadz Manan itu sebagai anak, mantu, dan lain-lainnya, saudara. Iya, iya. Nah, setelah menikah langsung ke Depok lagi. Ya, saya tugas di Depok. Saya waktu itu bagian majalah dan donatur. Sekalian saya bagian transportasi antar jemput TK. Iya, iya, iya. Habis itu di Depok amanahnya. Setelah itu kemana lagi, Ustaz? Saya waktu itu sempat diamanahin suruh berhenti dari antar jemput TK. Saya diamanahin ketua Marhamah. Ada dulu kan Marhamah di Depok itu. Sekarang di Cipinang ya? Masih di Depok juga, tapi udah hilang nama itu, nama Marhamah itu. Oh. Saya selama 2 tahun jadi ketua di Marhamah. Nah, kalau sekarang kan diamanahkan di DPP ya, Ustaz ya? Di DPP. Banyak mendampingi ustadz-ustadz besar di sana. Ya, alhamdulillah. Ada pengalaman apa, Ustaz, dengan kan mendampingi para guru-guru itu pasti ada sesuatu lah atau hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Ya, pelajarannya luar biasa. Yang terutama amanah. Amanahnya itu ya mungkin banyak teman-teman itu yang bertanya, Pak, apa yang didiskusikan Ustadz di jalan? Ya kita nggak bisa lah, kita ini harus menjaga amanah di situ. Ya kalau ilmu memang di jalan itu banyak sekali yang saya dapat ya dari diskusi-diskusinya Ustadz-Ustadz itu. Ya dari situlah perjalanan saya. Saya dari 2011. 2011 Ya, sampai sekarang itu. sampai sekarang saya diamanahin untuk transportasi dan merawat gedung DPP Hidayatullah. Jadi kalau kita ngadain acara di DPP Hidayatullah itu hubungannya ke Bang Malik. Butuh ini ke Bang Malik gitu ya. Ya, alhamdulillah saya Dan diamanahin. Masya Allahnya dari Hidayatullah memberikan apresiasi atas pengabdian Bang Malik juga ya, yang sudah cukup lama. Ya. Dari awalnya usia 20 tahun di Depok sampai sekarang masih setia bersama Hidayatullah ya. Alhamdulillah. Bang Malik, ini ada yang mau disampaikan kepada para donatur yang sudah berbagi ya kepada mereka yang mengabdi. Ya, alhamdulillah kepada donatur kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami tidak menyangka bahwa bisa berangkat umroh ke Tanah Suci, dan tahun ini kan BMH mengirim cuman 7 orang ya. Mungkin tahun depan itu bisa 14 orang atau 21 orang ya. Lebih banyak lah insya Allah. Amin, Dan kita mohon kepada donatur, bagi teman-teman kita yang berdakwah di pelosok itu memang mereka membutuhkan. Dan saya satu kamar dengan Ustadz Karyadi dan Ustadz Mahdi dan Ustadz Hasan itu, mereka juga semuanya itu merasakan yang luar biasa lah. Dan mereka juga tidak sangka bisa berumroh gitu ya. Dengan kondisi dai-dai yang ada di pelosok itu. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur dan BMH. Siap. Mudah-mudahan ini para donatur juga yang berbagi untuk program dakwah ini juga mendapatkan pahala jariah ya. Amin. Atas ibadah yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih banyak Bang Malik sudah sharing kepada kita pengalaman-pengalamannya juga, dan mudah-mudahan istiqomah ya dalam kebaikan ini. Dan juga mudah-mudahan bisa kembali lagi nih untuk umroh lagi. Amin insyaallah. Amin. Karena kalau saya dengar pengalaman dari yang sudah umroh itu kangen lagi mau ke sana pasti lagi. mau lagi. Dan kita beribadah di sana itu ya Allah, enggak, kita biasa bangun malam di sini itu ya paling cepatnya jam 2:30. Di sana jam 1:30 tuh kita udah bangun, udah jalan. Semangat sekali. Semangat sekali. Alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah, nggak sakit di sana, nggak apa-apa. Cuman pas pulang aja agak flu aja. Oh iya. Karena memang perbedaan cuaca ya, gitu ya. Cuacanya di pesawat itu, aduh.
Kata. Oke, baik pemirsa BMA TV, itu dia perbincangan kita dengan Bang Malik yang sangat luar biasa pengalaman beliau dan juga dedikasi sudah mengabdi di sini puluhan tahun ya bisa dibilang. Dan juga tentunya banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya bahwa dimanapun kita diamanahkan, yang penting kita melakukan yang terbaik dan bahkan Bang Malik bisa pergi umroh ini sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Apresiasi yang diberikan dan tentunya di luar ekspektasi ya. Dimana biasanya kan kalau BMH memberangkatkan umroh kan untuk para dai-dai yang ada di pedalaman. Ternyata Bang Malik yang istiqomah dengan amanahnya dan alhamdulillah bisa berangkat umroh. Jadi apapun amanah kita, ketika kita melakukan yang terbaik, Allah berikan hasil yang terbaik juga. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa kembali dengan narasumber berikutnya yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.